Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heruding? Kabar Sehat-sehat baik Diki? Bu, Mas mah. Ya, alhamdulillah kalau begitu karena akhir-akhir ini cuaca kayaknya sudah panas, hujan. Ya yang kita khawatirkan itu ya kita harus selalu selalu dalam kondisi sehat dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan akhir-akhir ini. Ya, kemarin Bapak sempat telepon saya dan katanya mau berbincang-bincang gitu dengan saya karena ada beberapa hal mungkin yang Bapak mau berbagi dengan saya. Kebetulan saya juga mengajar yang sama dengan Bapak, walaupun mungkin berbeda bahasa ya, tapi sama-sama di bahasa, saya di bahasa Inggris, Bapak di bahasa Indonesia. Oke, mungkin kita langsung saja Pak di coach hari ini. Yang pertama mungkin hari ini Bapak kelihatannya segar sekali ya. Habis mandi ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi di di sore ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan itu salah satu kesyukuran kita. Mungkin saya langsung saja kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan hari ini kepada saya sebagai coach pada hari ini? Iya Bu, ini Bu Asma. Mohon maaf ini sudah mengganggu dan terima kasih sudah diluangkan waktunya Ya. untuk coaching hari ini. Begini Bu, akhir-akhir ini ketika saya mengajar, pembelajaran saya kayaknya kurang menarik. Dan anak-anak juga malas mengumpulkan tugas Bu. Kira-kira kenapa ya Bu? Oh ya, jadi tujuan dari percakapan kita hari ini adalah Bapak ingin mengungkapkan sedikit permasalahan yang Bapak hadapi pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, utamanya pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira masalah apa yang Bapak hadapi di kelas tersebut? Itu Bu, ketika saya mengajar, itu sepertinya pembelajaran saya kurang menarik. Karena anak-anak itu tidak antusias ketika saya mengajar. Ya. Dan terlebih lagi ketika saya kasih tugas, itu kebanyakan lebih banyak yang tidak kumpul tugas tepat waktu. Apa mereka bosan ya Bu dengan materi yang saya berikan? Ya, kalau menurut pendapat saya yang saya juga mengajar bahasa, khususnya bahasa Inggris itu Pak, yang Bapak lakukan itu pada saat mengajar itu, Bapak apakah menggunakan media atau metode atau sumber belajar yang bervariasi? Sepertinya tidak Bu, karena kemarin itu materi saya menentukan pokok-pokok berita. Saya cuma memberikan berita yang ada di buku paket mereka. Dan di buku itu beritanya berita yang sejak buku itu diterbitkan. Dan beritanya juga dari daerah lain. Oh ya. Jadi hari ini yang Bapak jadi masalah di kelasnya itu, kalau saya bisa dengar informasi dari Bapak bahwa permasalahannya itu anak-anak kurang antusias ya ketika Bapak sedang mengajar, disebabkan karena media mungkin Bapak yang gunakan itu masih minim atau masih terbatas pada satu bentuk media saja. Kalau menurut Bapak, apakah hal itu yang membuat siswa menjadi kurang antusias karena Bapak cuma menggunakan satu media? Bisa jadi ya Bu. Mungkin karena faktor itu, buku paket itu kan sudah sering mereka lihat. Bahkan sudah ada buku elektroniknya yang saya share di grupnya masing-masing. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa membukanya. Apa saya perlu menggunakan media yang lain ya Bu? Seperti layaknya menonton berita seperti itu. Ya, kalau dari saya sendiri Pak, biasanya kalau saya juga mengajar di bahasa Inggris itu, saya lebih suka memberikan mereka media-media yang lebih interaktif, misalnya kayak video pembelajaran yang lebih mungkin secara visual menarik mereka. Nah, mungkin
Bapak mungkin apakah sudah mencoba atau belum media-media seperti itu? Wah, sepertinya menarik tuh Bu. Saya akan coba. Saya sebenarnya belum coba, Ya, tapi kalau dari pengalaman Ibu tadi, wah sepertinya menarik. Mungkin saya akan mencari media-media pembelajaran terkait dengan materi berita. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih lebih antusias lagi belajarnya. ya selain tadi media yang Bapak gunakan itu yang membuat kurang antusias, kira-kira ada masalah lain atau kendala lain lagi kenapa murid menjadi tidak antusias di pembelajaran Bapak tersebut? Ya, itu tadi Bu, ketika selesai pembelajaran itu kan biasanya saya kasih Ya, tugas. Dan tugas yang saya berikan itu lebih banyak yang tidak kumpul tugas tepat waktu. ya, Ini saya merasa apa ya, jengkel ya sama anak-anak seperti kenapa ya. Saya sendiri berpikir kenapa ini anak-anak tidak kumpul tugas tepat waktu. Padahal sudah berkali-kali disampaikan, diingatkan di grup, ya. diingatkan di hari sebelum pembelajaran. Kira-kira kenapa ya, Bu? Berbagi sedikit pengalaman saya juga sering seperti itu Pak. Jadi apalagi kalau bahasa Inggris itu, ya anak-anak terkadang terhalang dengan kosakata. Jadi biasanya disuruh kumpul tugas hari ini, alasan lupa lah dan sebagainya. Saya kira yang harus kita lakukan Pak, ini sedikit berbagi dengan Bapak, bahwa ada penetapan waktu kan biasanya kita ada penetapan waktu. Nah, kita sebelum waktunya itu kita cross check lagi gitu. Apakah walaupun mungkin di luar jam pelajaran itu kan bisa kita cek kepada anak-anak bagaimana dengan tugasnya sambil mungkin bincang-bincang santai, Pak. Seperti itu yang saya lakukan. Kalau Bapak sendiri bagaimana, Pak? Apa yang sudah dilakukan untuk itu? Apakah cuma menentukan tanggal atau bagaimana, Pak? Kalau saya biasanya memberikan tugas yang terstruktur. Ya, Ya, misalnya kasih waktu 1 minggu atau pertemuan berikutnya silakan dikumpul. ya, Ataukah mungkin model pengumpulan tugasnya ya Bu yang saya rubah. Ataukah mungkin saya kasih tugas ya terstruktur saja. Sehingga uh, anak itu kapan saja bisa mengumpulkannya dalam waktu yang mungkin 2 minggu lah. Jadi 1, 2, 3 hari kalau ada yang sudah selesai bisa kumpul. Selebihnya juga yang lambat bisa kumpul dalam waktu 2 minggu itu. Kemudian kalau menurut saya juga sih dari beberapa teman guru itu memang ya, saya lihat teman-teman guru yang lain juga banyak yang kasih tugas. ya, Apa mungkin mereka terlalu banyak beban ya Bu? ya. Karena ini terlambat kumpul tugas. Oh, ya Pak Hai. Jadi sebenarnya siswa itu yang seperti Bapak alami bahwa apakah gara-gara banyak tugas yang diberikan guru akhirnya siswa juga jadi beban. Ya, jadi yang pertama mungkin kalau Pak Hairudin sendiri itu sering berikan tugas itu bagaimana? Apakah tugasnya itu ada yang dikerjakan di kelas atau ada yang juga dikerjakan di rumah? Tugasnya Pak? Iya, kalau kemarin itu di pertemuan pertama itu biasanya diselesaikan di kelas. Ya, Selesai pembelajaran sudah ada yang presentasi tugasnya. ya, Kemudian juga di pertemuan berikutnya ada juga dalam bentuk tugas di luar kelas. ya. Seperti itu, Bu. Ya. Sedikit mungkin dari saya Pak Hairudin dengan permasalahan beban tugas tersebut mungkin Bapak bisa mendiskusikan dengan anak-anak misalnya pada hari itu menanyakan tugas apa-apa saja yang diberikan oleh mata pelajaran lain. Kalau misalnya tugasnya terlalu banyak mungkin Bapak bisa mengurangi pemberian tugas dari Bapak sendiri supaya ada anak punya waktu. Bagaimana menurut Bapak kalau seperti itu? Oh, jadi saya harus komunikatif ya Bu sama anak-anak. Ya, Kemudian mengetahui bagaimana kondisi psikologinya, ya, baru betul sekali memberikan Pak. tugas-tugas ya Bu. Ya, Ya, sepertinya itu menurut saya bagus Bu. ya, Nanti saya coba. ya. Jadi tadi kita sudah permasalahan Bapak kan tadi sudah ada solusinya. Yang pertama Bapak
ya menggunakanlah media-media yang lebih interaktif lagi supaya siswa antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana anak-anak dalam mengerjakan tugas itu dia punya waktu dan tidak terbebani dengan tugas yang diberikan. Intinya tugas itu harus bisa anak-anak kerjakan dengan berbagai sumber belajar yang mereka bisa peroleh dengan mudah. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, iya Bu, seperti itu. Ya, jadi menurut Bapak setelah Bapak mempunyai ide dan gagasan ini, apa rencana Bapak ke depannya untuk melakukan pembelajaran tersebut? Sepertinya saya harus memperbaiki media pembelajaran saya Bu Ya, ya. RPP saya harus rubah. Kalau perlu sebentar malam mungkin saya sudah bisa rancang ini. ya. Saya rancang bagaimana membuat media pembelajaran yang kira-kira itu sesuai dengan minat atau kebutuhan murid, Bu. Ya, betul sekali Pak. Kemudian saya harus lebih komunikatif lagi sama anak-anak, meluangkan waktu, Ya, betul. kemudian memberikan beban tugas sesuai dengan kondisi anak-anak. Secara bertahap mungkin saya lebih bisa menambah tugas dengan kondisi yang mungkin sudah lebih baik lagi, Bu. Saya juga sepertinya mendapat ide-ide baru juga dari pemikiran Bapak karena saya juga sering mengalami hal yang sama. Mungkin ini saya juga bisa nanti lakukan di rencana pembelajaran saya. Kemudian ini kira-kira kapan waktunya Bapak melaksanakan tugas tersebut? Iya, karena jadwal mengajar saya itu 2 hari ke depan, jadi jam mengajar saya sudah laksanakan. Sebentar malam saya sudah perbaiki RPP saya, kemudian mencari media-media pembelajaran yang menarik, serta sebelum pembelajaran mungkin ya saya bisa luangkan waktu jam-jam istirahat, bertanya bagaimana kondisi psikologi mereka tentang tugas-tugasnya, ataukah mungkin saya bisa ini ya Bu, bisa mungkin konsultasi juga dengan wali kelasnya. Iya, bisa. Bagus sekali itu Pak. Ya. Iya, sehingga nanti mungkin bisa ini saya merasa ini ada yang membantu saya bagaimana bisa lebih komunikatif lagi dengan anak-anak. Betul Pak. Jadi Pak Hairudin, tadi kita sudah temukan solusinya. Menurut Bapak selama pelaksanaan pembelajaran Bapak lakukan ini, Bapak itu sebagai guru sudah di skala berapa? Misalnya prioritasnya misalnya dari 0 sampai 100 itu Bapak kira-kira dalam pelaksanaan tugas Bapak mengajar itu sudah berada di mana? Kalau saya perhatikan ini masih ada di skala angka 5, Bu. Ya, karena anak itu kalau terlambat kumpul tugas biasanya kebanyakan ini sama temannya. Ya. Biasa kalau saya periksa itu saat diperiksa ya sama semua. Ya, berarti ada saling menolong sih, cuma ya itulah maksudnya mereka bekerja bersama, cuma mungkin cara bekerjanya mereka itu ya satu jawaban semuanya sama, tapi inilah yang mungkin perlu dirubah dari anak-anak, bahwa boleh bekerja sama tapi intinya harus berpendapat sendiri supaya belajar ya Pak ya. Iya. Saya kira mungkin juga terkait dengan media pembelajaran nanti, supaya kesannya itu pekerjanya tidak sama, mungkin dari medianya atau beritanya yang berbeda. Ya, betul. Sehingga tidak ada kesan, mungkin ada sama jawabannya, namun mungkin tujuan pembelajarannya sama ya Bu. Ya, betul sekali Pak. Itu cocok yang Bapak katakan, bahwa gunakanlah mungkin berita-beritanya kan bermacam-macam Pak. Sekarang berita ada kriminal, ada mungkin pendidikan, ada mungkin di budaya, itu bisa Bapak manfaatkan semuanya. Khususnya budaya dari daerah kita itu yang mungkin lebih menarik siswa karena mereka lebih dekat dari itu. Di samping itu kita mengenalkan juga budaya dari luar daerah kita. Oke Pak Hairudin, hari ini saya luar biasa sekali karena Bapak mau berbagi dengan saya tentang tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama pembelajaran ini dan bagaimana kita sebagai guru saling menguatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Oke Pak Hairudin, saya tunggu rencana-rencana Bapak dalam pembelajaran untuk peningkatan mutu pembelajaran di kelas Bapak. Semoga ini bukan pembicaraan kita terakhir, tapi akan terus kita lakukan untuk saling, kalau nanti mungkin saya lagi yang punya permasalahan, mungkin saya juga akan hubungi Bapak untuk bercakap-cakap dan saling berbagi. Oke Pak Hairudin, jadi kesimpulannya adalah bahwa Bapak akan menggunakan media-media pembelajaran, kemudian akan dalam pemberian tugas itu Bapak mungkin akan lebih
apalagi selektif lagi dalam memberikan tugas kepada anak-anak dengan melihat waktu yang dimiliki oleh anak-anak. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, Pak. Iya, terima kasih banyak Bu. Saya merasa ini bahagia, bersemangat karena saya merasa ini ya terbantu dari coaching Ya. hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih atas waktu dan solusi yang diberikan. Saya kira Ya kan, Bu. ya. Karena saya pikir Pak Herudin ini punya ide-ide atau gagasan yang luar biasa sebenarnya. Cuma mungkin belum dikeluarkan ya Pak ya. Kita harus lebih banyak mungkin komunikasi dengan orang supaya kita tahu, oh saya sebenarnya mampu. Cuma karena mungkin ada beberapa hal yang selama ini mungkin kita malas lakukan sendiri, tapi begitu kita mungkin bisa berbagi dengan orang lain, maka itu akan muncul dengan sendirinya. Saya berharap sesuatu yang ada dalam diri Pak Herudin itu terus dikembangkan, karena saya tahu bahwa Pak Herudin itu orang yang sangat berbakat dan punya potensi untuk itu. Jadi untuk hari ini Pak, saya senang sekali bisa coaching dengan Bapak. Semoga kedepannya kita bisa lakukan hal ini lagi. Mungkin karena waktu juga kita harus akhiri dulu ini Pak ya. Nanti kita lanjut kembali. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Herudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat saya punya handphone kemarin Ibu chat saya. Katanya mau melakukan coaching hari ini ya Bu. Terkait dengan kegiatan supervisi kemarin. Iya Pak, saya sebenarnya penasaran begitu Pak. Penasaran karena setelah kita lakukan observasi kemarin di kelas itu, saya juga agak deg-degan ini bagaimana ini hasil pengamatannya Bapak setelah saya mengajar. Saya ingin tahu gitu, menggali lagi apa sih mungkin ada kekurangan saya atau harus yang saya perbaiki begitu Pak. Wah, sepertinya menarik nih Bu Asma. Saya dengar tadi penasaran ya Bu? Iya, penasaran. Penasarannya dari mana itu Bu? Ya, saya penasaran bagaimana kalau saya sendiri mengajarkan, mungkin saya menilai diri saya, wah, saya sudah sempurna ini Pak, tapi tidak tahu bagaimana dengan pandangan Bapak Kepala Sekolah terhadap saya pada saat mengajar, gitu Pak. Iya. Karena Ibu tadi mengatakan penasaran, kira-kira Ibu kemarin dalam proses kegiatan mengajar kemarin, ada tidak yang kira-kira menurut Ibu belum sempurna? Ya, kemarin itu Pak, saya sempat pulang ke rumah itu juga sempat, pusing juga Pak. Ternyata waktu saya lihat tahapan di RPP itu kembali dan saya ingat-ingat lagi yang saya lakukan, ternyata saya lupa Pak, menyebutkan tujuan pembelajaran pada saat pelaksanaan observasi kemarin Pak. Jadi itu yang mengganggu saya sebenarnya. Padahal ini kan namanya tujuan pembelajaran itu kan yang penting, karena itu harus diketahui oleh siswa juga apa tujuan kita untuk pembelajaran hari itu. Tapi saya lupa itu Pak, saya lupa untuk menyampaikannya. Jadinya itu kayak kepikiran terus ini bagaimana. Makanya saya ingin bincang-bincang dengan Bapak bagaimana sih langkah-langkah yang harus saya ambil supaya mungkin ini tidak terlupakan lagi, seperti itu Pak. Iya, sepertinya Ibu ini penasaran sekali ya. Iya, Justru Pak. saya lebih penasaran sebenarnya ketika tadi Ibu menyampaikan lupa ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat Ibu lupa dan tidak konsentrasi dalam mengajar di kelas? Ya, sebenarnya Pak, di pra observasi itu saya sudah siap betul Pak. Saya sempatkan bicara sama Bapak, Pak, hari ini saya punya jadwal ya Pak. Ya, kita kan bincang-bincang di pra observasi, persiapannya semuanya ya alhamdulillah sudah lengkap. Tapi pas Pak malamnya itu sebelum observasi ada pesta Pak di samping rumah. Itu pestanya keluarga. Ya, mau tidak mau saya ikut menyibukkan diri di pesta itu Pak. Padahal besoknya kan sudah ada jadwal saya untuk supervisi. Jadi mungkin faktor kelelahan atau faktor mungkin pikiran saya mungkin lagi di acara tersebut Pak. Ada acara pengantin Pak. Seperti itu. Oh, jadi Bu Asma tadi menyampaikan bahwa Ibu tidak lupa tujuan pembelajaran. Iya Pak. Dikarenakan faktor-faktor eksternal. Artinya Ibu belum siap ya. Kira-kira ketika pembelajaran mendatang atau kegiatan mendatang, apa rencana Ibu sehingga nantinya pembelajaran selanjutnya itu lebih fokus lagi? Ya, Pak ya. Sebelumnya kan
di pasca observasi kemarin kita sudah bincang-bincang banyak juga, cuma saya belum puas Pak begitu, karena saya merasa di supervisi kali ini tuh agak berbeda karena masalahnya secara emosional mungkin saya terlalu banyak akhir-akhir ini kegiatan, apalagi kegiatan di luar daripada kegiatan sekolah Pak. Jadi mungkin kedepannya ya saya mungkin harus lebih memperhatikan lagi Pak di saat pembelajaran itu. Mungkin saya terlalu antusias Pak pada saat mengajar, akhirnya ada hal-hal penting yang terlupakan. Dan pada saat itu juga Bapak ada di ruangan ya, saya semakin bertambah namanya, kalau orang katakanlah grogi ya Pak ya, atau deg-degan begitu diperhatikan oleh kepala sekolah mengajar seperti itu Pak. Jadi mungkin kedepannya Pak, yang persiapan saya mungkin supaya tidak lupa lagi ya, harus lebih siap lagi, misalnya mempersiapkan jangan terlalu capek, atau ya kalau bisa itu sudah seperti sesuatu yang harus terus diingat, jangan dilupakan, karena langkah-langkah pembelajaran itu sangat penting sebenarnya untuk kita juga mengatur waktu dalam pembelajaran Pak, seperti itu. Iya, jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa Ya Pak. Ibu tidak puas sendiri dengan performa Ibu ketika supervisi kemarin. Dan Ibu menyampaikan tadi tidak menyiapkan waktu ya spesial ya. Jadi mungkin Ibu bisa ke depannya bisa menyiapkan waktu khusus. Artinya kegiatan-kegiatan lain dulu dikesampingkan, fokus dengan kegiatan yang Ibu akan lakukan nantinya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki pembelajaran nanti ini Bu, kira-kira selain menyiapkan waktu, apa saja yang Ibu bisa tingkatkan performanya di sini? Iya Pak. Jadi Tabik Pak Hairudin, saya kan akhir-akhir ini Pak ya, selain juga banyak acara-acara keluarga yang saya hadiri, ini kendala saya juga itu saya sering kalau malam itu kayak migran, sakit kepala itu Pak, mungkin karena terlalu banyak kegiatan. Jadi mungkin untuk kedepannya lebih jaga kesehatan mungkin Pak ya, karena saya kira fisik itu sangat dibutuhkan ketika kita mengajar, ketika kita datang ke sekolah terus kita ada mengeluh sakit, atau mungkin kita lagi kurang tidur dan sebagainya, pasti itu akan mempengaruhi ketika kita mengajar. Mungkin kita mengeluh lah, atau anak-anak sedikit saja ribut, kita yang merasa terganggu karena mungkin secara fisik kita kondisinya tidak sehat. Jadi mungkin nanti Pak, yang saya mau lakukan itu mungkin lebih banyak istirahat, dan mempersiapkan, maksudnya jangan terlalu banyak berpikir, karena kan kalau kita mau di supervisi itu otomatis mau tidak mau itu Pak, kayak orang kayak kalau kita itu selalu jadi kayak beban pikiran, wah besok saya mau di supervisi ini, itu kayak orang tidak bisa tidur karena wah besok ini saya mau dilihat mengajar. Sebenarnya hal seperti itu kan harusnya lumrah lah atau wajar lah oleh guru untuk melakukan pembelajaran, ada pengawas atau ada kepala sekolah atau siapapun di dalam ruangan tersebut. Sebenarnya kita tetap sama Pak, tidak boleh maksudnya nanti ada pengawas baru kelihatan bagus mengajarnya. Sebenarnya bukan itu, karena mengajar itu kan untuk siswa, bukan untuk pengawas atau untuk kepala sekolah. Jadi sebenarnya itu yang salah selama ini yang saya juga lakukan Pak, itu kesalahan itu. Dan mungkin ya untuk kedepannya lagi Pak, persiapan RPP mungkin harus lebih bagus lagi, harus lebih matang. Dan ini Pak, pemanfaatan waktu saya, karena saya lihat kemarin itu alokasi waktu saya itu agak lewat sedikit Pak, sampai hampir mau jam istirahat belum Bapak, sampai hampir anak-anak mau keluar istirahat itu saya belum selesai. Jadi mungkin itu Pak yang akan saya perbaiki. Iya, sepertinya Ibu sudah sudah bisa mengetahui kendalanya di mana. Jadi Bu Asma tadi menyampaikan bahwa Ibu belum menyiapkan waktu khusus untuk kegiatan kemarin. Kemudian dari Ibu kurang istirahat ya, dan kesehatan Ibu terganggu ya karena kegiatan-kegiatan luar tadi. Kemudian juga Ibu perlu banyak membiasakan diri ya ketika proses belajar mengajar, supaya ini rasa-rasa groginya sudah tidak ada. Nanti kalau
ada pengawas, ada Ya, kepala betul, sekolah Pak. nanti mensurvei baru serius akhirnya kan ini. Tapi kalau sudah dibiasakan ya saya Ya, kira tidak ada masalah. Kemudian tadi Ibu Asma juga menyampaikan bahwa akan memperbaiki RPP-nya ya, terlebih betul, dari Pak. segi waktu karena biasa jam istirahat sudah ini ya Ya, masih iya masih, menjelaskan padahal waktu istirahat ya, sudah cukup dan itu ya, mungkin akan anak-anak juga tidak akan fokus ya ya, karena ya bisa betul, Pak. Betul bergantiannya sekali. apalagi jam istirahat. Jadi kira-kira Ibu sudah mengetahui kendalanya ini. Kira-kira kapan ini bisa diperbaiki? Ya, insya Allah Pak, kalau RPP-nya kan kemarin saya mengajar waktu hari apa? Hari Selasa itu Pak. Jadi insya Allah untuk pertemuan berikutnya itu saya sudah apa betul-betul mempersiapkan RPP-nya dengan baik. Kemudian apa saya mungkin lebih banyak lagi apa kayak media-media pembelajaran itu mungkin saya variasikan supaya anak-anak tidak bosan juga di dalam kelas dan tentunya persiapan fisik Pak, fisik yang sangat penting saya kira karena ya akhir-akhir ini cuaca juga kadang tidak mendukung dengan kondisi fisik kita, mungkin itu yang harus saya lebih perhatikan lagi Pak, di samping mungkin langkah-langkah pembelajaran yang memang harus kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di rencana pelaksanaan pembelajaran Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Ibu sudah punya rencana untuk memperbaiki Iya, Pak. kekurangan-kekurangan Ibu. Jadi supaya lebih ini ya, supaya lebih performa lagi nanti penampilannya di kegiatan selanjutnya, ada tidak orang yang bisa membantu Ibu mungkin dalam memperbaiki RPP atau mungkin yang bisa mengingatkan Ibu ya di aktivitas-aktivitas luar Iya. sekolah yang nantinya bisa membantu baik secara psikologi maupun secara administrasi pembelajaran. Kebetulan Pak apa di sekolah Pak ya. Di sekolah itu saya kan ada 2 orang Pak guru bahasa Inggris. Yang pertama kan Ibu Mustika. Nah, Bapak tahu kan Ibu Mustika dengan saya itu hampir kayaknya kayak satu rumah gitu karena kita tinggal di kompleks yang sama Pak. Itu rumah kita bersebelahan. Dia juga mengajar yang sama. Dia itu sering mengingatkan juga kalau misalnya ini bagaimana sudah ini bagaimana persiapanmu di kelas begini dan sebagainya. Saya biasanya lebih banyak juga curhat sama dia kalau ada permasalahan-permasalahan mengajar. Kebetulan kita satu mata pelajaran, jadi itu yang sangat membantu saya juga Pak. Di samping mungkin ini percakapan dengan Bapak karena selama sehari-hari kan kita lebih banyak bercakap soal permasalahan sekolah secara umum ya Pak ya. Jarang mungkin kita berbincang-bincang ya langsung dengan pembelajaran saya. Jadi salah satunya itu dengan rekan sejawat yaitu dengan Ibu Mustika yang sama-sama dari apa mengajar bahasa Inggris, itu yang sering saya ajak komunikasi apakah dalam bentuk pembuatan media pembelajaran, kemudian bagaimana apa namanya mengatur pembelajaran bahasa Inggris di kelas karena kalau saya lihat Pak pembelajaran bahasa Inggris itu lebih kompleks dibandingkan pembelajaran lain karena masalahnya kan kalau anak SMP di sekolah itu Pak ya. Maaf di sekolah saya itu apa sering sekali dia kan dari SD tidak pernah belajar kosakata bahasa Inggris Pak. Dia tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi begitu masuk di SMP ya otomatis guru bahasa Inggris harus kerja keras untuk agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan memperkenalkan juga kosakata dan dengan adanya mungkin rekan sejawat yang saya selalu temani itu Ibu Mustika. Ya, saya juga terbantu Pak dalam merancang pembelajaran saya di kelas. Saya kira itu Pak. Wah, sepertinya mengasyikkan ini Bu Asma. Punya partner yang sama-sama jurusan ya. Eh, Tadi Ibu menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di sekolah lebih kompleks ya Bu. Ya. Nah, barangkali mungkin ini karena ada partnernya yang bisa mungkin didiskusikan ya Bu dengan Ya, Bu ya. Mustika. Kira-kira kapan ini Bu bisa dikonfirmasi dengan Bu Mustika terkait dengan persiapan Ibu ke depannya? Ya, sebenarnya saya sudah punya apa ya Pak, sudah punya proyek bersama Ibu Mustika. Kebetulan kita sama-sama mengajar di kelas 9 dan di kelas 9 itu ada namanya materi prosedural text yaitu membuat membuat produk Pak ya, apakah itu makanan, minuman atau kerajinan lainnya itu anak-anak mempraktikannya dengan bahasa Inggris. Saya sudah
rencana untuk berkolaborasi Pak dengan Ibu Mustia, karena saya mengajar di 9B, dia mengajar di 9A. Jadi kelas itu nanti kita akan satukan kemudian membuat proyek untuk pembelajaran tersebut Pak. Dan itu insya Allah mungkin rencananya kita akan laksanakan minggu depan Pak. Kebetulan kan anak-anak kelas 9 ini sudah tidak lama lagi Pak mau ujian sekolah. Jadi untuk prakteknya nanti itu kita akan lakukan Pak. Seperti itu. Wah, sepertinya ini asik Ya nih Bu. Pak. Iya, Ya, kolaborasi dengan satu jurusan. ya Jadi betul. mungkin saya bisa tunggu aksinya ya Bu. Saya tunggu aksinya. Kalau misalnya butuh dukungan, Ya, saya siap, ditelepon saja ya Bu. ya, Kebetulan ini juga waktu ini ada jam kerja saya ini ya, di ruangan, jadi tidak usah segan-segan Ibu. ya, Misalnya butuh bantuan, telepon saya saja. Insya Allah saya akan mengisikan waktu untuk Ibu. Itu pula dengan teman yang lain. Saya ya. kira begitu Bu.